Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah la yadurru ma ismihi sayun fil ardi wa la bis sama' wa huwas samiul alim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bid'ah. Apa pengertian bid'ah itu? Apa macam-macam bid'ah itu? Dan apa hukumnya bid'ah itu? Apa pengertian bid'ah itu? Nabi Muhammad SAW dalam hadis banyak membicarakan tentang bid'ah. Namun beliau tidak mendefinisikan pengertian bid'ah itu sendiri. Oleh karena itu, para ulama melakukan pendekatan dengan mendefinisikan bid'ah dalam dua pengertian, yaitu secara bahasa, secara sara. Bid'ah dalam bahasa berarti sesuatu yang diadakan tanpa adanya contoh sebelumnya, tanpa ada contoh dari Nabi. Dengan kata lain, tidak ada di zaman Nabi. Dalam pengertian sara, bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat secara tertulis dalam Al-Quran maupun hadis. Macam-macam bid'ah. Para ulama mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, dalam membahas perkara bid'ah banyak menggunakan istilah yang berbeda-beda, yang terkesan mungkin berlawanan. Hal ini disebabkan tidak adanya standarisasi penggunaan istilah di dalam Islam. Terlebih para imam mazhab hidup di zaman yang berbeda dan di lingkungan yang berbeda pula. Nah, yang perlu dipahami, meskipun mereka berbeda dalam menggunakan istilahnya, maknanya tetaplah sama. Mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan di luar negeri, dalam bidang fikih banyak mengikuti mazhab Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, yakni bid'ah mahmudah, yaitu terpuji, diperbolehkan, dan bid'ah masmumah, tercelah atau diharamkan. Bid'ah yang sejalan dengan Al-Quran hadis dinamakan sebagai bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, bid'ah yang diberi petunjuk atau yang diperbolehkan. Bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran hadis dinamakan sebagai bid'ah dolalah atau bid'ah masmumah, atau bid'ah yang tercela. Bagaimanakah hukum bid'ah? Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh atau mungkar, bid'ah haram. Untuk mempermudah dulur-dulur memahami tentang ini, bid'ah wajib dalam kaidah fikih dijelaskan
bahwa sesuatu yang tanpa kewajiban tidak akan berjalan sempurna, maka sesuatu itu pun menjadi wajib hukumnya. Contohnya, dalam membaca Al-Quran diwajibkan mempelajari tajwidnya. Jika tidak mempelajari atau memahami tajwid, maka hukumnya bid'ah wajib. Bid'ah sunnah misalnya, sesuatu yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Contohnya, membangun jalan raya, membangun sekolahan, membangun jembatan, itu bid'ah sunnah. Bid'ah mubah misalnya, sesuatu tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita seperti tahlilan, yasinan, mengadakan acara 17-an, mengadakan acara tahun baru, itu dinamakan bid'ah mubah, kebiasaan yang diperbolehkan. Bid'ah makruh ataupun mungkar, misalnya jika di lingkungan kita hari ini ada tetangga yang meninggal misalnya, kita tetap membangun rumah tersebut. Nah, tidak berhenti, tetap membangun. Itu yang dikatakan bid'ah makruh ataupun mungkar. Bid'ah haram misalnya, diri kita mengikuti aliran-aliran yang menyimpang daripada akidah Islam. Contoh, bahwa jika beranggapan Tuhan Sang Pencipta alam ini wujudnya seperti manusia, maka itu dikatakan bid'ah haram. Dalam perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Yang pertama, bid'ah dalam adat istiadat, kebiasaan yang dilakukan nenek moyang kita. Itu sesuatu yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dikatakan bid'ah mubah, bid'ah diperbolehkan. Perbuatan bid'ah di dalam ad-din ataupun Islam, hukumnya yang diharamkan seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, perbuatan tersebut dikatakan bid'ah yang tercela. Jika boleh disimpulkan, pengertian dan mana bid'ah, bid'ah adalah sesuatu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, kepada Sang Pencipta, tanpa ada tuntunan dari syariat. Ini yang dikatakan bid'ah. Adapun kebiasaan dalam perkara dunia, kebiasaan tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang kita, tradisi yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, kepada Allah, maka ini tidak dikatakan sebagai bid'ah. Maka ini dikatakan sebagai bid'ah mubah, yaitu bid'ah yang diperbolehkan. Demikian yang bisa tersampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.